Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Baik, Sehat baik semuanya ya? Pak. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hari ini yang nggak hadir? Iis Pak. Iis nggak ada ya? Iis kemana ya? Ada kabar nggak anak? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan sembuh ya. Kita sembuh buat Iis bisa belajar lagi bersama kita ya. Siapa lagi selain Iis? Bu Yanti izin. Yanti, Yanti Yanti mau izin. Izin Iya. kemana tuh? Mau ikut undangan katanya. Mau ikut undangan. Ya. Baik ya, nggak apa-apa kalau ada kabar ya. Yang penting memberikan kabar kepada guru kelas atau siswaan atau yang piket di sekolah ya, terutama guru mata pelajaran yang mengajar pada hari ini ya. Ada lagi atau cuma dua? Dua Pak. Cuma dua ya, baik. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di sesi pembelajaran PAI BP ya, atau Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Insya Allah hari ini Bapak akan menyampaikan satu tema materi ya, yang berkaitan dengan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi, angka lebih baiknya Bapak akan sampaikan terlebih dahulu ya, terkait dengan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diantaranya yaitu mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah, kemudian menampilkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, serta implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian menyimpulkan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, menelaah dalil iman kepada malaikat Allah dan jumlah malaikat Allah yang wajib diketahui serta tugas-tugasnya. Kemudian menganalisis sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian menghubungkan makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Dan yang terakhir, membangun kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita mengawali pembelajaran kita dengan terlebih dahulu kita membaca ayat-ayat Al-Quran dulu ya, supaya pembelajaran kita lebih berkah. Ya, kita siapkan dulu ya anak-anak Al-Qurannya. Al-Qurannya tolong disiapkan dulu dan dibuka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3. Silakan dibuka dulu ya Al-Qurannya. Baik, yang lainnya bisa sambil melihat di layar yang sudah tampil ya, Bapak tampilkan di sini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ada. Ya. Sudah. Anak-anak kita mulai dah ngajinya ya. Bapak akan bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian mengulangi bacaan yang Bapak baca ya, ayat per ayat. Kemudian nanti setelah Bapak baca, kalian mengikuti, nanti Bapak akan minta kalian untuk salah satu di antara kalian untuk bisa membaca ya, baik itu ayat Al-Qur'annya dengan terjemahannya. Pak, maaf Pak. Ya. Saya tidak bisa mengikuti bacaannya ya. Lagi itu. Oh ya, lagi
haid ya. Ya nggak Iya. apa-apa ya. Salawat aja salawat dalam arti ya. Eh, baik ya. Yang lainnya yang bisa membaca nanti ikutin ya setelah Bapak baca. A'udzu Ya, siap, Pak. billahi minasyaitonir rajim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, adapun artinya ya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3 yaitu ayat yang pertama artinya alif lam mim. Ini tidak dapat didefinisikan, hanya Allah yang tahu ya. Kemudian ayat yang kedua artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sambil ini lagi ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang goib, yang mendirikan sholat dan menapakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, itulah ayat Al-Quran dari Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. kita materi tentang sholat ya yang pernah Ibu ajarkan waktu itu Coba tuh siapa Bapak sih yang waktu minta itu? Aceng supaya membacakan ayat Al-Quran yang tadi dibaca. Silakan. Siap. Tolong dihapus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bagus, terima kasih ya. Ya, terima kasih Aceng sudah membacakan ayat yang Bapak minta untuk dibacakan tadi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 ya. Satu lagi deh dari yang perempuannya. Coba Endah. Bacakan ayat yang tadi. Saya lagi itu Pak. Iya. Nggak bisa baca. Lupa tadi. Maaf. Coba Dian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Sebentar diulangi ya. Huruf zalnya zal besar ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Diulangi ya Dian. Pakainya za ya. Ya. Za. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Udah, Kak. Terus satu ayat lagi. Ayat lagi, Pak. Iya,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Baik, terima kasih ya Dian, bagus sekali bacaannya tadi, walaupun ada sedikit masih kurang, itu nggak apa-apa ya. Nah, yang penting kita harus terus belajar untuk terus menjadi yang lebih baik lagi ya. Baik anak-anak sekalian ya, ayat yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 Quran Surat Al-Baqarah itu berkaitan dengan tema, isinya berkaitan dengan tema atau materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Adapun materi yang minggu lalu, apakah kalian ingat yang pernah kita bahas? Materi kemarin yang minggu lalu itu adalah materi tentang pergaulan bebas dan zina ya. Itu adalah perilaku atau perbuatan tercela yang harus kita hindari. Hari ini materi kita tentang iman kepada Allah yang nanti akan dikaitkan dengan perilaku yang terpuji, yang baik ya, yaitu perilaku teliti, disiplin dan juga waspada. Selain itu juga ada perilaku jujur dan juga bertanggung jawab. Nah, kaitannya Al-Quran yang tadi kita baca ya dengan materi kita ini, bahwa di dalam ayat tadi dijelaskan itu iman kepada yang gaib ya. Nah, di antara iman kepada yang gaib adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Coba Bapak ingin tanya, apakah kalian tahu apa itu makna iman? Nah, Siti, ya. Saya, Pak. Ya, silakan. Apa itu makna iman? Percaya. Percaya. Apalagi? Siapa yang menambahkan lagi? Yakin atau percaya. Ya, di sini Bapak sudah menampilkan di slide juga ya. Arti iman yaitu percaya atau yakin. Tadi tepat sekali. Siapa yang jawab itu ya? Siti ya? Bagus. Ya, Pak. Ya, iman artinya percaya atau yakin. Beriman berarti mempercayai atau meyakini. Nah, ya. Kemudian kita kan mau menganalisis makna iman kepada malaikat-malaikat. Jadi kita juga harus tahu selain definisi imannya, kemudian kita tahu malaikat itu apa definisinya. Nah, di sini malaikat itu adalah makhluk gaib seperti tadi yang dijelaskan dalam ayat yang tadi ya. Makhluk gaib kemudian diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu kan jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Tahu, Pak. Sudah ya? Malaikat apa saja coba? Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, pinter semuanya ya. Tepuk tangan deh buat semuanya nih. Ya, anak-anak, kalian mungkin di kelas yang sebelumnya atau di jenjang yang sebelumnya pernah belajar tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Di sini Bapak cuma mengulang sedikit supaya mengingatkan saja ya. Coba Nurjanah, malaikat Raqib dan Atid tugasnya apa? mencatat Raqib Atid, mencatat amal baik. Mencatat amal baik. Sama mencatat amal buruk. Ya, mencatat amal buruk. Ya, bagus ya. Nah, jawabannya tepat. Tepuk tangan dulu Ya, dong. tepuk tangan dulu buat Nurjanah. Coba Aceng. Ya, Pak. Malaikat Jibril tugasnya apa Jibril? Berikan wahyu, Pak. Menyampaikan wahyu. Ya, bagus sekali tepat jawabannya ya. Nah, ini anak-anakku sekalian, materi yang Bapak sampaikan di pembelajaran ini, kalian juga dapat mengakses nanti ya dalam pembelajaran itu di channelnya Bapak ya di YouTube. Ada itu Abdul Khalik Channel. Nanti kalian buka di YouTube ya, Abdul Khalik Channel. Nanti di situ ada materi Bapak yang sekarang sedang dipelajari karena kalian supaya bisa literasi juga ya. Adapun anak-anak sekalian, dalil dari iman kepada malaikat-malaikat Allah ini diantaranya ada Quran Surat Al-Fatir ya ayat 1.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulun awli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Ini adalah salah satu dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat Allah ya. Sekali lagi Bapak sampaikan ya, untuk materi di slide ini sudah Bapak upload di YouTube atau channel YouTube Bapak. Kalian bisa nanti meliterasi, melihat di channel Bapak ya. Nanti Bapak akan bagikan channelnya, atau kalian ingat-ingat aja, diklik di YouTube-nya Abdul Kholiq Channel. Nanti dengan kelompok kalian nanti akan dipelajari. Karena hari ini Bapak akan membagi kelompok di antara yang hadir ya. Karena ada satu pembahasan yang harus kalian pelajari bersama dengan kelompok kalian. Jadi selanjutnya Bapak akan bagi kelompok dulu ya untuk pembelajaran kita dengan diskusi. Baik ya, untuk kelompok yang pertama untuk efisiensi waktu, Bapak langsung tunjuk saja ya di baris pertama, ini yang paling kanan ya, Aceng. Nanti kelompok 1 Aceng. Ya, Aceng dengan Beni dan dengan Siti ya. Satu lagi dengan Mukodima ya. Kemudian kelompok yang kedua baris sebelahnya Endah ya. Endah kelompok 2 dengan Yanti dengan Nurjanah ya, dan dengan Saipullah. Kemudian kelompok yang ketiga ya, kelompok yang ketiga Dian ya, Dian, kemudian Saidi dan Iis ya. Baik, Bapak akan tampilkan dulu apa yang nanti kalian bahas di dalam kelompok kalian ya. Di sini Bapak akan tampilkan terlebih dahulu materi Bapak yang kalian nanti bisa literasi pelajari ya bersama kelompok kalian untuk menambah wawasan tentang materi kita hari ini. Kemudian penjelasan untuk tugas kelompoknya, ada tugas diskusi di sini. Ada untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, kelompok 1 itu ada video. Nanti kalian coba amati video itu, isinya apa ya. Kemudian yang kelompok 2 juga sama berupa video, dan kelompok 3 juga sama berupa video. Silahkan diamati video tersebut isinya apa. Kemudian kalian nanti membuat deskripsi laporan hasil diskusi kelompoknya ya, dengan mengikuti dari susunan pertanyaan yang Bapak ajukan di sini. Saya mah maksud saya mah yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang makna beriman kepada malaikat Allah? janjian, saya cuma ngasih informasi teh. Dan amati video di atas ya. Deskripsikan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, ada pengalaman kalian yang menunjukkan udah cak saya teh budaya teh janji heuh da berarti nah kepada malaikat bayeun nanti pesen bawetan. Kalau misalnya kalian pernah melakukan sikap disiplin, kapan kalian melakukannya, diceritakan saja ya. Atau misalnya kalian berbuat jujur misalnya, kalian boleh menceritakan, saya pernah berbuat jujur Pak, saya menemukan dompet kemudian saya kembalikan ke yang punya misalnya gitu. Nah, tugas kalian ditulis di layar ya, yang Bapak tampilkan di sini. Bapak akan sharekan alamat untuk pengerjaan tugas kalian ya di padlet.com/putrasoleh/diskusi. Nanti kalian bisa mengisi komentar atau jawaban di bawah soal yang Bapak tampilkan di sini ya. Nah, Bapak akan sharekan alamatnya di room chat. Silakan kalian nanti diklik, bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di laptop kalian semuanya ya.
Nah, silahkan didiskusikan dengan teman-teman atau anggota kelompok kalian semuanya. Ya, Bapak kopikan dulu untuk alamat Padletnya ya. Baik. Bapak akan masukkan di chat room. Silahkan di klik saja ininya, linknya ya di chat room. Nah, sudah tampil di chat room ada ya? Di chat room Zoom ada? Sudah Bapak kirimkan? Sudah muncul kah? Ada. Sudah muncul ya? Ya. Berikut juga link YouTube tentang materi yang dipelajari hari ini ya. Kalian bisa nanti melihat di situ, menyimak dan juga mendiskusikan dengan teman kalian. Silakan. Baik ya, anak-anak kita lanjutkan. Tadi sempat terkendala. Ya, kembali Bapak jelaskan untuk mengisi daripada jawaban setiap tugas kelompok, laporannya silahkan di input atau diisi di kolom-kolom sesuai dengan kelompok ya, di baris add comment di bawah ini nih, tuh ya. Dan nanti jangan sampai kalian mengisi grade. Kalau grade itu untuk Bapak sendiri yang akan menilai kalian hasil daripada kerja diskusi kelompok kalian. Silahkan Bapak beri waktu ya, sekitar 10 menit untuk mengerjakan ini. Silahkan dengan kelompok didiskusikan. Diisi di sini ya. Saya kelompok berapa, Pak? Nggak dengar tadi kelompok berapa ya? Ibu, Pak, halo? kelompok berapa Mukodimah saya? kelompok 2, Mukodimah ya. Mukodimah kelompok Iya. 2 dengan Endah. Dengan Endah. Ya. Ini bisa diisi bersama-sama ya. Dalam satu kelompok bisa ngisi komen secara bersamaan dalam perangkat yang berbeda ya, yang menggunakan laptop bisa, yang menggunakan handphone juga bisa. Ayo silakan dilihat dulu videonya, durasinya juga nggak terlalu panjang, cuman 2-3 menitan. Kemudian ambil, amati, dan jawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Nah itu ada Bapak sudah kasih contoh penulisan jawaban, kalian ditulisnya di kolom di sana, di bawah itu. Nah ya tuh, kelompok 2 sudah bagus, sudah ada yang menuliskan jawabannya ya. Silahkan dilanjutkan ke soal yang berikutnya. Kelompok 1 dan kelompok 3 silahkan dituliskan ya jawabannya di bawah soal yang Bapak berikan di Padlet. Baru kelompok 2 ya yang mengisikan jawabannya baru soal. Silakan dilanjutkan. Mukodimah gimana, ada kesulitan tidak dalam mengisi tugas kelompoknya, diskusinya? Ya baik ya, anak-anak sekalian. Untuk waktu pengerjaan diskusi kelompoknya selesai ya. Silahkan nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Maju Aceng dan teman-temannya ya.
ke depan. Dibacakan hasil yang tadi ya, yang sudah dituliskan di kolom kelompok 1. Baik ya, terima kasih Aceh yang sudah bagus sekali untuk menyampaikan hasil dari tugas ya. Kemudian kelompok 2, Nurjana dan Nurjana juga Mukodimah ya. Silakan tampilkan presentasi dari hasil diskusinya. Dibacakan ya hasilnya ya. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Iis dan kawan-kawan ya. Untuk membacakan hasil dari diskusinya. Ya, tepat sekali. Terima kasih ya atas jawabannya. Silakan kembali tempat kalian masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi ya beberapa cuplikan video yang Bapak berikan kepada masing-masing kelompok ya dengan beberapa pertanyaan sebagai tugas diskusi. Dan alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab dengan baik ya. Setelah kalian melihat video tayangan materi, kemudian kalian melihat video tugas, kalian bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan dengan baik semuanya ya. Bapak akan nanti di akhir memberikan nilai untuk kalian semuanya untuk kelompok 1 nih ya. Nanti lihat di grade-nya Bapak akan isikan berapa nilainya. Bisa kalian lihat di tampilan kolom tugas kelompok kalian ya. Nanti akan terlihat di situ. Kalau mau dilihat lagi aja, jadi tiga angka itu. Tinggal itu ini ya. Nanti sampai jam 10. Iya. Terima kasih semuanya buat kelompok yang sudah tampil di pembelajaran ini ya, menyampaikan hasil presentasi diskusi kalian. Jadi anak-anak sekalian, nilainya semuanya sudah Bapak kasih nilai tiap-tiap kelompok ya. Kelompok yang pertama sudah Bapak kasih grade tuh 92 ya. Kemudian kelompok yang kedua ada dapat 98 karena jawabannya lebih lengkap. Dan yang ketiga Bapak kasih 92 juga ya. Nah, dari hasil presentasi tadi kita bisa memberikan kesimpulan ya. Ada yang mau menyimpulkan dari hasil presentasi tadi? Coba Nurjana simpulkan bisa? Nurjana bisa simpulkan dari hasil presentasi tadi? Iman kepada malaikat? Ya silakan. Kesimpulannya Pak, iman kepada malaikat, Ya. percaya akan adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Terus jawab kira-kira hubungannya apa? Hubungan dengan perilaku, disiplin, kemudian teliti, kemudian jujur, apa hubungannya iman dan malaikat? Kita harus melakukan kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari karena apa? Ada malaikat yang akan mencatat amal baik kita. Nah, bagus sekali Nurjana, ternyata sudah paham ya teman-teman buat Nurjana. Ya, jadi anak-anak kaitan hubungan antara iman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku-perilaku yang tadi kita diskusikan, kejujuran, disiplin, kemudian berhati-hati ya menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain. Itu hubungannya adalah karena malaikat, sebagaimana kita ketahui ya, masing-masing tugasnya, setiap apa yang kita kerjakan itu pasti akan dicatat oleh malaikat. Ya, sehingga kita tidak boleh untuk berbuat sesuatu
asal-asalan gitu ya, asal ucap atau asal berbuat, sehingga kita bisa membaca dengan baik. Nah, jadi keimanan malaikat ini harus diteguhkan di dalam hati kalian dengan seyakin-yakinnya dan sebenar-benarnya, karena sudah ada buktinya, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1 yang tadi sudah dibacakan di awal ya. Itu saja kesimpulannya anak-anak semuanya. Mudah-mudahan materi kita hari ini dapat dipahami dengan baik, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Selamat ketemu lagi di sesi pembelajaran berikutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang hukum-hukum sumber hukum Islam ya, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.